atau sehingga butuh waktu untuk apa? Menghadirkan kembali, butuh polklip dhisik ngeten loh. Untuk apa? Mengambil kembali. Oke, itu namanya apa? Mutadzakirah. Daya untuk menghadirkan kembali pengetahuan yang sudah didapat. Yang terakhir itu namanya apa? Tsumma yajma'u jumlata ma'aniyal mahsusati, kemudian mengumpulkan seluruh makna-makna al-mahsusati, objek-objek yang terindra, fi khoyalihi, di dalam khoyal manusia, bil hissil mustaraki, dengan hissu al mustarak, bainal mahsusati, antar objek-objek yang terindra. Wa hadhihi al musamma bil hissi al mustaraki. Panca indera yang kelima, panca indera batiniyah yang kelima namanya adalah al hissu al mustarak, namanya indra bersama. Al hissu al mustarak itu indra bersama. Jadi hissu mustarak ini dari mudrikah tadi itu, khoyal, yang pertama mutakhayyila, al-hafizah, al-mutafakkirah, al-mutadzakirah, dikumpulkan satu menjadi al-hissu al-mustarak, yang kerjanya dia adalah mengkonstruksi makna-makna saja. Jadi kalau sudah makna itu sudah tidak lagi ke indrawi, tetapi sudah ada di dalam otak. Kekuatan untuk mengumpulkan, menggabungkan makna-makna yang ada dalam otak manusia. Nah, itu namanya al-hissu al-mustaraku. Karena itu kesimpulannya, fa fil batini, di dalam indra, panca indra batini yang manusia itu ada 5 tadi. Apa? Hissun mustarakun, hiss mustarak. Yang kedua adalah takhayyul, yang ketiga tafakkur, yang keempat tadzakkur, yang keempat adalah hifdzun, menghafal atau menjaga. Sehingga orang menghafalkan hadis, menghafalkan Quran, itu sebenarnya memasukkan simbol-simbol itu dalam otaknya. Simbol-simbol lafaz itu, lafaz-lafaz Quran, lafaz-lafaz hadis diletakkan di dalam kan habis dilihat, dimasukkan ke sini, dipotret, gak cukup karena memorinya mungkin drop di sini ya. Akhirnya dilok ambil diwaca barang. Gak cukup didelok pimpisan, diwaca pimpisan, akhirnya ping 20 barang, baru ceket menit dimurojaah supaya gak mburi ngono lho. Karena itu wong hafal Quran lek kapan ingatane gak tahu dikembalikan, gak tahu diceluk maneng, tidak dimutadzakira, tidak dimudzakarah, tidak diistighdar, ngono mburi kono. Kemudian mau didatangkan lagi gak tekan-tekan. Soalnya apa? Wis ilang wisan. Karena itu orang hafal Quran tahu banyak seperti seekor unta, orang yang memiliki unta. Jika unta itu kemudian tidak ditaleni, dia akan pergi. Awalnya pergi 10 meter. Lama-lama 1 kilo. Pergi, akhirnya 2 kilo, akhirnya ke pasar unta, dijual sama orang, hilang bisa. Sama dengan hafalan Quran kula panjenengan itu, awalnya gati murojaah juz 1 sedina. Nggih meneh gati murojaah maneh sampai saminggu gati murojaah, hilang 10 meter. Sampai setahun gati murojaah, pasti wis ana pasar Singosari kono wis hilang. Kenapa? Mutadzakirahnya tidak digunakan, istihdzar. Jadi apa yang sudah ditangkap harus diistighdar, dihadirkan kembali. Ini yang dipakai oleh orang-orang metode-metode untuk menghafalkan Quran itu diantaranya nanti ini, mengembangkan teori ini, teori mutadzakirah. Oke, ini kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kata Imam Al-Ghazali, wa maqsudu misli hadzal kitab ini dimaksudkan an yantafi'a bihi al-aqwiya'u. Sejujurnya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kekuatan akal. Wal fuqul minal ulama, ditujukan untuk para ulama. Berarti kita enggak masuk dong. Makanya enggak paham-paham saya itu Pak gitu. Tapi tenang, ini masih koma. Walakinnaha najtahid itu, tetapi saya berusaha keras
Fitafhimid du'afai, agar orang-orang yang akalnya lemah, ya. Artinya gak patek pinter maksudnya. Itu bisa apa? Tafhim, memahami pesan apa yang saya tulis di dalam Ihya itu. Artinya sakjane kan kalau kamu flase Imam Ghazali itu. Maksudnya itu ya sakjane ya sing mau kuat silakan, mau yang du'afa ya silakan. Cuman karena untuk orang-orang yang memiliki akal tengah ke bawah itu butuh apa ya? Butuh personifikasi, butuh gambaran. Karena itu nanti dikasihkanlah contoh-contoh. Kalau kita lihat kitab Ihya atau Mizanul Amal, ternyata Al-Ghazali lebih banyak sebenarnya ngasih contoh yang bersifat real. Walaupun ajarannya bersifat abstrak, itu berarti apa? Berarti sebenarnya Ihya itu bisa sebenarnya untuk ad-du'afa, untuk orang-orang yang tidak terlalu pintar sebenarnya. Bisa. Bagi orang yang memiliki kecerdasan khusus, para ulama, tidak usah dikasih personifikasi. Cukup apa ya? Dikasih teori-teorinya aja langsung paham. Tetapi bagi kita ya butuh apa? Personifikasi. Ini apa namanya? Apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini itu terkait dengan junudul qalbi. Daya-daya, kekuatan-kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia. Ya, jadi untuk menunjang hati berjalan dari mulai stase awal di perut ibu, ya, untuk menuju ke alam dunia, maka Allah menciptakan kekuatan-kekuatan, daya-daya, junudun di dalam diri manusia, supaya manusia bisa berjalan di muka bumi dengan baik, dalam rangka at-tazawwud, dalam rangka untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Karena dengan ilmu dan amal itulah kita bisa apa? Berbekal untuk melakukan perjalanan berikutnya, yaitu apa? Al-barzakh, yaitu sebuah alam yang harus juga kita lewati nanti. Dengan alam apa? Alam barzakh. Dan jiwa kita tidak berhenti di alam barzakh. Dia tidak mati di alam barzakh. Dia hidup. Kenapa? Berjalan dia menuju apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Saat dibangkitkan bukan berarti mati hidup lagi. Tidak. Dia melakukan perjalanan berikutnya. Sebuah alam yang namanya mahsyar. Di mana di dalam Al-Quran digambarkan 50.000 tahun manusia di sana. Tanpa alas kaki, tanpa pakaian, ya, matahari dekat, 50.000 tahun di mahsyar. Dia harus berjalan. Kemana saya akan pergi? Disitulah ketakutan yang luar biasa bagi manusia. Kenapa? Dari mahsyar dia harus melewati lagi sebuah stase, sebuah terminal. Apa itu? Yaumul mizan, yaumul hisab, ya, di mana kemudian semua manusia akan diberikan catatan amalnya dari mulai balik sampai meninggal. Dia akan dibaca, lalu disidang. Nah, setelah itu kemudian dia akan berjalan lagi hati ini menuju apa? Wassiratal mustaqim, yang itu bisa secepat kilat, bisa satu hari. Satu harinya sana sama dengan 1000 tahunnya dunia. Bisa 2 hari, bisa 30 hari, macam-macam. Sesuai dengan amal perbuatan hati itu ketika di dunia ini. Sampailah kemudian stase terakhir.